Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maria mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nomor 3, 2, 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dan sertamu juga. Saudara terkasih, pada pagi ini kita bersama-sama ini berjumpa dengan Tuhan, dan salah satu yang kita kenali dalam hidup kita, seberapa kita sungguh taat pada perintah-perintah Tuhan. Alasannya sederhana, kalau ingin kita bersatu dengan Dia,
seperti ditegaskan dalam inti Injil adalah seberapa kita setia melakukan kehendak. Itulah ukuran yang akan dipakai sejauh mana kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mohon belas kasih Tuhan agar kita punya hati dan punya roh untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau, terutama untuk kita lakukan pada pagi ini, pada hari ini. Mari kita ambil sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi ini kita akan persembahkan intensi misa kita untuk keselamatan kekal. Emawati Kusna, Rahmat Kusna, Yosef Cokro Bintoro, Maria Lestari dan Budi Raharjo. Semoga rahmat belas kasih Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka boleh beristirahat dan juga mengalami sukacita surga bersama dengan Bapa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang menjadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan melakukan kerajaan yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang terbunuh. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Seorang besar telah mencuri tentangku, dan mencuri kurbannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkaulah yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan melepaskan hal itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataanmu. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hari ini dalam Injil kita mendengar ada banyak beberapa kali orang mengungkapkan tentang Yesus, bahwa dia perkataannya penuh kuasa. Tanda-tandanya adalah apa yang dikatakan itu terjadi atau apa yang diperintahkan dilakukan. Seperti dalam kasus pengusiran setan keluar. Dalam hidup kita sehari-hari dia punya kuasa. Dan kuasa itu bisa muncul dari berbagai macam hal. Bisa saja orang taat pada kita karena jabatan, karena status sosial, karena relasi yang paling mudah dalam keluarga antara orang tua dan anak. Tapi itu semua adalah relasi yang semu, yang bisa saja ketika itu hilang, orang tidak dianggap.
Kuasa tadi hilang begitu saja. Dan Yesus hari ini mengajak kepada kita semua, kalau engkau betul ingin punya kuasa yang seperti yang terjadi, maka pertanyaan yang paling sederhana saja. Kuasa itu kan pertama-tama bukan mengatur orang lain, tetapi kuasa itu adalah mengatur diri sendiri. Kita tidak bisa mengatur orang lain kalau tidak bisa mengatur diri sendiri. Maka dikatakan tadi dalam bacaan yang pertama, roh, kita harus taat pada roh, dan roh Tuhan itu sudah hadir dalam diri kita. Kalau ditanya bentuknya seperti apa, sederhana. Hidup kita banyak sudah roh Tuhan hadir. Kalau dalam konteks yang paling sederhana, kita hidup karena dicintai orang tua. Kita hidup karena kebaikan banyak hal alam semesta. Itulah paling contoh istilahnya roh. Roh yang baik masuk dalam diri kita. Roh Tuhan masuk. Tapi pertanyaannya, apakah roh kebaikan tadi bekerja dan kita taat atau tidak? Contoh sederhana. Pada saat kita mau tidur, apakah kita bisa jadi langsung tidur? Tidak. Ada banyak pikiran kesana kemari sampai tidak bisa tidur sampai pagi. Itu tanda saja sederhana bahwa roh tidur tidak berkuasa atas fisik kita karena pikiran kita yang melayang kesana kemari. Itu contoh sederhana saja. Ada banyak hal yang mungkin baik harus terjadi, tapi karena kita terlalu mengalah dengan roh Allah sendiri yang sudah hadir dalam bentuk yang sangat simpel saja, yang harusnya terjadi secara alami, tapi kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Jadi hari ini mari kita kali ini Tuhan Yesus bisa dikagumi karena banyak hal. Bahkan dia bisa mengusir setan dan sebagainya. Tapi mulai Yesus bisa melakukan itu semua karena satu, ia setia melakukan kehendak Bapa. Maka pertanyaannya, seberapa kita setia dan taat mau diatur oleh roh yang sudah hadir bersama kita dari semenjak sebelum kita lahir. Roh cinta yang diberikan lewat orang tua pasti bagian dari roh Allah sendiri, yang mungkin sebagai dewasa kita terlalu banyak menentang, sehingga kita susah menjadi orang yang susah. Dalam doa mungkin contoh sederhana saja, mengapa ada banyak orang tidak mudah konsentrasi, pikiran melayang ke sana kemari. Itu contoh sederhana saja, kita tidak bisa diatur oleh roh doa kita, tapi banyak pikiran yang masuk dan akhirnya menghancurkan kehidupan doa. Dalam artian yang orang begitu mau intip tapi tidak bisa. Itu Bapak Ibu terima kasih. Kalau kita ingin punya kuasa seperti Yesus, pertanyaan yang paling dasar, seberapa kita juga dalam hidup sehari-hari, hidup sendiri saja bisa diatur. Kalau sudah kita bisa diatur, kita juga bisa berkuasa atas orang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Nomor 378. Satu kali
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah kami bersama roti anggur yang kami persembahkan di altar ini, agar sucilah hidup kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memberikan kasih karunia yang telah kami bilangkan, karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa, seperti kami namun tanpa dosa, supaya kami meneladani Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Kau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecah roti dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan,
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan pada Dia Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Antonius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sadar. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Kami kenangkan arwah Emawati Kusna, Rahmat Kusna, Yosef Cokro Bintoro, Maria Lestari, Budi Raharja. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati ini. Semoga kami Tuhan Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita belajar berdoa, doa yang diajarkan Yesus kepada Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang aman. Semoga kami penggiat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja dan restui kami, supaya hidup bersatu denganmu, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nomor 539. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataanmu dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberikan perintah pada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur telah Kau perkenankan mendengarkan sabda-Mu dan mengikuti perjamuan putra-Mu. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di tengah umat sepanjang persiaran hidup kami menuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga.
Semoga kita pun hari ini takjub akan perkataan yang keluar dari mulut kita masing-masing untuk mengatur diri kita, sehingga kita boleh dipercaya untuk boleh mengatur yang lebih besar lewat bimbingan perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.